Saking Panji Gumilang. Perkenalkan, nama saya Maulia Irdani. Perkenalkan, nama saya Cucu Marlia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Tribalsetio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asif Auliza. Perkenalkan, nama saya Adi Surya. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari protokol IP versi 4 atau Internet Protocol Version 4 adalah versi keempat dari protokol internet atau IP yang pada intinya digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan dan memastikan pengiriman data antar perangkat tersebut. Fungsi dari IP versi 4 ini menyediakan skema pengalamatan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Alamat IP versi 4 terdiri dari 32 bit yang biasanya ditulis dalam format desimal bertitik. Misalnya 192.168.1.1. Routing. Untuk routing sendiri, IP versi 4 ini menyediakan jalur yang harus ditempuh oleh paket data untuk mencapai tujuan akhirnya melalui satu atau beberapa jaringan. Dan enkanpulasi data. IP versi 4 ini mengenkanpulasi data dari lapisan transport seperti TCP atau UDP dalam paket-paket yang kemudian dikirim melalui jaringan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari protokol IP versi 4 ini. Adalah protokol komunikasi dalam lapisan jaringan yang digunakan untuk pengalamatan dan pengiriman paket data dalam jaringan berbasis paket seperti internet. Setiap perangkat yang terhubung ke internet menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi dirinya dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dasar dari IP versi 4. Yang pertama, connectionless, yaitu tidak ada koneksi yang dibentuk khusus sebelum mengirimkan paket data. Sifat connectionless pada protokol ini berarti tidak ada sesi pembukaan yang dibuat sebelum pengiriman. Overhead atau beban jaringan rendah dengan karakteristik yaitu penerima tidak akan mengetahui kapan paket datang. Pengirim tidak akan tahu apakah penerima sedang aktif atau tidak, on atau off, terhubung jaringan atau tidak, dan apakah paket tiba hingga tujuan. Kemudian dapat mengakibatkan tibanya paket dalam urutan yang berbeda. Ini harus dikoreksi oleh protokol pada layer di atasnya. Contoh dari komunikasi connectionless yaitu seperti mengirim surat ke seseorang tanpa memberitahu si penerima itu terlebih dahulu. Contohnya seperti layanan pos yang mengantar surat ke tujuan. Komunikasi connectionless bekerja dengan prinsip yang sama dengan hal ini. Paket IP dikirimkan tanpa memberitahu host tujuan terlebih dahulu bahwa akan ada paket yang datang. Yang kedua yaitu base effort atau unreliable, tidak handal, yaitu tidak ada overhead tambahan yang digunakan untuk menjamin tersampainya paket yang dikirim. Konteks tidak handal atau unreliable di sini itu tidak berarti IP kadang berfungsi dan kadang tidak berfungsi. Juga tidak berarti bahwa protokol ini tidak cocok seperti protokol komunikasi data, melainkan unreliable ini bermakna bahwa IP tidak memiliki filter untuk mengelola dan mengatasi paket yang hilang, tidak terkirim atau paket yang rusak. Yang ketiga yaitu media independen, yaitu beroperasi tanpa tergantung media yang digunakan pada jaringan. Bekerja secara independen
dari media atau tidak terpengaruh jenis media, IP versi 4 juga tidak terbebani dengan karakteristik dari media yang berbeda-beda. Fungsi dan format IP tetap sama meskipun media yang digunakan itu berbeda-beda. Hanya ada satu karakteristik utama media yang harus dipertimbangkan protokol pada layer 3, yaitu ukuran maksimum PDU yang bisa dikirimkan melalui media. Karakteristik ini disebut dengan Maximum Transmission Unit. Terdapat komunikasi kontrol antara data link layer dengan network layer yang menginformasikan besarnya maksimum transmission unit yang dipakai. Selanjutnya yaitu komponen header IP versi 4. Yang pertama, version, yaitu menunjukkan versi protokol 4 untuk IP versi 4. Yang kedua, header length, yaitu panjang header. Yang ketiga, type of service, yaitu prioritas dan kualitas layanan. Yang keempat, total length, yaitu panjang total paket, atau termasuk header dan data. Yang kelima, identification, flags, fragment offset, yaitu untuk pengaturan fragmentasi paket. Yang keenam, time to life, yaitu batas waktu hidup paket untuk mencegah looping. Yang ketujuh, protokol, yaitu protokol lapisan atas yang digunakan, misalnya TCP, UDP. Yang kedelapan, header checksum, yaitu untuk pengecekan kesalahan pada header. Yang ke-9 yaitu source address, yaitu alamat IP sumber. Dan yang ke-10 destination address, yaitu alamat IP tujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan dan keterbatasan. IPv4 menghadapi beberapa tantangan, terutama keterbatasan dalam jumlah alamat yang tersedia dan berbagai isu keamanan seperti spoofing dan serangan DDoS. Untuk mengatasi keterbatasan alamat, teknik seperti Network Address Translation atau NAT digunakan. Selain itu, IPv6 dikembangkan sebagai penerus IPv4 dengan alamat yang lebih panjang atau 128 bit dengan keamanan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu paket IPv4. Protokol IP mengenkapsulasi atau membungkus segmen data dari lapisan transport, sehingga jaringan bisa mengirimkannya ke host tujuan. Proses enkapsulasi data oleh setiap lapisan memungkinkan layanan-layanan di setiap lapisan bisa dilakukan dan dikembangkan tanpa mempengaruhi kerja layanan lapisan lainnya. Dengan kata lain, segmen lapisan transport bisa saja dienkapsulasi oleh semua jenis protokol lapisan network. Tidak hanya IPv4 dan IPv6, router bisa menerapkan berbagai macam protokol lapisan network dalam beroperasi, menghubungkan berbagai macam host dalam jaringan. Header paket IPv4 memiliki bermacam-macam field. Masing-masing field berisi nilai biner yang berguna bagi layanan IPv4 dalam meneruskan paket di dalam jaringan. Ada 6 field utama pada header paket. Yang pertama, IP source address. Yang kedua, IP destination address. Yang ketiga, time to life atau TTL 72. Yang keempat, type of service atau TOS. Yang kelima, protokol. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu fragment offset. Apa itu private address? Private address adalah alamat private, adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses internet publik. Contohnya termasuk rentang 10.00.0 hingga 10.255.255.255. Alamat ini memungkinkan perangkat dan alamat jaringan lokal berkomunikasi satu sama lain. Sementara NAT pada router digunakan untuk menghubungkan ke internet menggunakan satu alamat IP publik.
Lanjut untuk tipe address, yaitu ada 3. Untuk tipe A, IP address tipe A digunakan untuk jaringan besar dengan rentang dari 1.0.0.0 hingga 126.0.0.0. Alamat ini memiliki bit pertama dengan 8 bit untuk jaringan dan 24 bit untuk host, memungkinkan hingga 16 juta host per jaringan. Satnet masknya defaultnya adalah 255.0.0.0. Tipe ini biasanya digunakan untuk organisasi besar. Untuk tipe B, IP address tipe B digunakan untuk jaringan menengah hingga besar dengan rentang 128.0.0 hingga 191.255.0.0. Alamat ini digunakan untuk bit pertama 10 dengan 16 bit untuk jaringan host, memungkinkan sekitar 65.000 host. Biasanya digunakan oleh organisasi menengah hingga besar. Untuk tipe C, IP address tipe C cocoknya untuk jaringan menengah dengan rentang dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.0. Bit pertama pada alamat IP diatur ke 110. Satnet mask defaultnya adalah 255.255.255.0. Alamat tipe C biasanya digunakan untuk jaringan rumahan atau kantor kecil. Lanjut untuk apa itu special address? Special address adalah dalam komunikasi IP internet protokol mengacu pada alamat IP yang memiliki fungsi khusus di jaringan komputer dan tidak digunakan untuk identitas perangkat individual seperti halnya alamat biasa. Baik, selanjutnya pada special address ada beberapa macam seperti network address dan juga broadcast address. Terus selanjutnya ada default route, target address, loopback, dan juga yang terakhir link local address. Pada network address adalah alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan tertentu dalam suatu jaringan yang lebih besar. Network address menunjukkan identitas jaringan dan tidak digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau host individual. Jadi alamat ini diperoleh dengan mengatur semua bit host pada alamat IP ke 0. Jadi contohnya untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet max yaitu 255.255.255.0 atau kelas C. Pada network address-nya adalah 192.168.1.0. Selanjutnya broadcast address adalah alamat yang digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam jaringan yang sama. Alamat ini diperoleh dengan mengatur semua bit host pada alamat IP ke 1. Pesan yang dikirim ke broadcast address akan diterima oleh semua host dalam jaringan tersebut. Untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet max 255.255.255.0, broadcast address-nya yaitu 192.168.1.255. Selanjutnya penjelasan tentang default route. Default route yaitu rute yang digunakan oleh perangkat jaringan seperti router ketika tidak ada route spesifik yang cocok untuk lalu lintas jaringan tertentu dalam tabel routingnya. Default route ini biasanya digunakan untuk mengirim lalu lintas ke gateway atau router lain yang dapat menangani pengiriman paket ke tujuan akhirnya. Contoh, misalkan kita memiliki router dengan beberapa jaringan internal dan router ini terhubung ke internet melalui gateway dengan alamat IP 192.168.1.1 dengan default route-nya akan diatur untuk mengarah semua lalu lintas yang tidak dikenal ke gateway tersebut. Selanjutnya penjelasan tentang loopback address.
Loopback address adalah alamat IP khusus yang digunakan untuk menguji koneksi komunikasi di dalam perangkat itu sendiri. Jadi alamat IP ini tidak dapat digunakan untuk komunikasi dengan perangkat lain di jaringan. Loopback address berada di dalam rentang alamat yaitu 127.0.0.0 hingga 127.255.255.255. Jadi biasanya di sini loopback address itu bisa dibilang local address ya. Dengan alamat yang paling umum digunakan adalah 127.0.0.1. Selanjutnya yaitu link local address adalah IP yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan lokal untuk komunikasi dengan langsung satu sama lain tanpa memerlukan router atau perangkat jaringan lainnya. Alamat ini biasanya digunakan dalam situasi di mana tidak ada server DHCP yang diperlukan di dalam link local address berada dalam rentang 169.254.0.0 hingga 169.254.255.255 dengan subnet max yaitu 255.255.0.0. Alamat ini sering disebut sebagai alamat APIPA atau Automatic Private IP Addressing atau alamat zero conf. Bisa dibilang zero config configuration network, perangkat yang secara otomatis mengkonfigurasi dirinya dengan alamat dari rentang ini jika tidak memperoleh alamat IP melalui DHCP. Jadi semisal tidak ada server DHCP, jika kita paksa untuk automatic get ke IP dari DHCP maka akan muncul IP otomatis. Selanjutnya itu telnet address. Telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk menyediakan komunikasi teks interaktif dua arah melalui jaringan komputer. Telnet memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat dari jarak jauh dan mengelolanya seolah-olah mereka berkaca untuk mengakses perangkat jarak jauh dan mengelolanya seolah-olah mereka sedang bekerja langsung pada perangkat tersebut. Telnet tidak menggunakan telnet address, tentunya sebaliknya telnet menggunakan alamat IP dari perangkat yang ingin diakses melalui protokol telnet. Protokol telnet telah bekerja pada layer aplikasi dari model OSI dan menggunakan protokol TCP untuk membangun koneksi dengan perangkat jarak jauh. Untuk port default dari telnet ini biasanya terdapat di port 23. Berikut beberapa poin penting tentang telnet. Akses jarak jauh. Telnet memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer atau perangkat lain dari jarak jauh melalui jaringan. Ini sangat berguna untuk administrasi sistem dan pemeliharaan peringkat. Protokol berbasis teks. Telnet adalah protokol berbasis teks yang berarti semua komunikasi antara klien dan server dikirim sebagai teks yang dapat dibaca oleh manusia. Ini membuatnya sederhana tetapi kurang aman dibandingkan protokol modern. Selanjutnya, port standar. Telnet biasanya menggunakan port 23 untuk komunikasi, meskipun port ini diubah jika diperlukan. Selanjutnya ada keamanan. Salah satu kelemahan utama telnet adalah kurangnya enkripsi. Semua data, termasuk kata sandi, dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text, sehingga mudah disadap oleh pihak ketiga yang berbahaya. Karena alasan ini, telnet sering digantikan oleh protokol yang lebih aman seperti SSH atau Secure Shell. Selanjutnya ada penggunaan. Telnet sering digunakan oleh administrator jaringan untuk mengkonfigurasi router, switch, dan perangkat jaringan lainnya, serta untuk mengakses sistem operasi berbasis Unix atau Linux secara remote. Karena isu keamanannya, telnet kini jarang digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keamanan tinggi dan telah banyak digantikan oleh SSH yang menyediakan enkripsi dan fitur keamanan tambahan.